Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Namun hingga kini Anies belum menentukan nama cawapres yang akan mendampinginya. Selain Aher, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga santer dikabarkan akan menjadi cawapres Anies. Sebelumnya Anies diberi wewenang penuh oleh Partai Nasdem untuk menentukan cawapres. Ya, koalisi PKS, Nasdem, dan juga Partai Demokrat selalu menarik untuk dibahas. Pasalnya semakin hari koalisi ketiga partai itu semakin nggak jelas. Jangan sok serius ya. Nah, pertama, diawali oleh Surya Paloh yang mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024. Sebuah langkah yang dinilai malah berkesan keburu-buru dan bikin banyak kader Nasdem malah mundur. Kemudian Anies dibajak oleh Partai Demokrat dengan memaksa ia duet bareng AHY. Ya, tapi Anies hanya senyum saja sembari menggantung AHY. Ia tidak pernah sekalipun mengatakan setuju cawapresnya adalah AHY dan menolak juga tidak. Anies cuma senyum, kecut lagi. Nah, hingga kader Demokrat terus-terusan meyakinkan publik lewat Twitter, sosial media, bahwa AHY adalah pasangan terbaik buat Anies. Meyakinkan dengan agak kurang yakin sepertinya ya. Nah, berikutnya di antara pernyataan juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, yang berseliweran di dunia maya, antara lain adalah, kami melihat Mas AHY dan Mas Anies bertemu, kalau berdialog atau berdiskusi itu seru. Kayak dua pendekar di tingkat tertinggi lagi menjajal pukulan, tetapi saling mengisi satu sama lain. Ini cari pasangan pilpres apa kopingho sih? Ada pendekar segala. Nah, selanjutnya PKS tidak mau kalah. Partai yang pernah dipimpin oleh Ahmad Saiku ini juga mengajukan cawapres untuk Anies, yaitu Ahmad Heriawan alias Aher. Nah, ini tambah seru. Ya, diketahui si Aher ini adalah mantan gubernur Jawa Barat 2 periode. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Pada Pilpres 2019 lalu, daerah ini memiliki daftar pemilih tetap atau DPT itu sebanyak 33 juta. Banyak amat ya. Itu 4 kali lipat jumlah DPT Jakarta. Sepertiganya saja bisa direbut oleh Aher, jelas bisa menambah suara yang signifikan, bahkan sangat signifikan. Hal inilah yang kemudian menurut saya membuat PKS sangat pede untuk mengajukan kadernya yang juga suaminya Neti Prastiani ya kalau nggak salah ya, anggota DPR dari PKS juga. Nah, jadi saat ini masing-masing Demokrat, Nasdem, dan juga PKS seolah lagi berebut cawapres. Nggak ada yang mau mengalah. Politik kok ngalah. Bahkan Surya Paloh sempat patah semangat dan bilang kalau nggak masalah Demokrat dan PKS gagal berkoalisi dengan Nasdem. Nasdem tidak ada beban sama sekali. Ini gimana sih sebenarnya? Nah, wajar juga sih Paloh ngomong begitu karena dia yang deklarasi Anies duluan. Kok malah 2 partai itu yang berebut minta jatah wakil? Kan nggak ada akhlak itu namanya tuh. Padahal Nasdem tuh bisa saja tambah egois misalnya, lalu punya wakil sendiri untuk Anies. PKS dan Demokrat malah mencak-mencak. Ya iyalah. Ya intinya ketiga partai itu tuh lagi berebut kue saat ini ya. Kelihatan aja mereka kompak dan duduk bareng. Padahal sih aslinya ada semacam rivalitas yang diam-diam bakal saling injak, saling tikam, bahkan mungkin bakal saling pendem juga. Ini politik, bos. Lalu gimana nasibnya AHY? Kita kupas setelah yang satu ini. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Jadi ceritanya begini, bos. Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, putra
putra sulung Presiden Republik Indonesia nomor 6, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Sejak mundur dari militer pada 2016, dengan pangkat mayor, memang sudah dijual untuk kepentingan politik Partai Demokrat yang didirikan oleh Pepo atau Pak SBY. Sayangnya, sampai tanggal kemarin tuh 31 Oktober 2022, belum ada satu pihak pun yang berminat untuk membeli AHY. Apakah AHY nggak laku? Nggak laris? Imbas dari nggak laku atau nggak larisnya AHY, sepertinya Demokrat telah menyiapkan tim marketing. Mereka persisten alias sangat gigih, rajin untuk memprestasikan dagangannya dengan berbagai cara dan upaya. Kurang apa padahal AHY ini ya? Muda, gagah, ganteng, pinter, brewok. Masa main sinetron atau jadi model nggak kepake. Bahkan bukan cuma tim marketing yang ditugaskan untuk menjual sang putra mahkota ini, tapi seluruh kader Partai Demokrat dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote wajib ikut serta mempromosikan dagangan itu. Lantaran menjual AHY untuk jabatan publik tertinggi atau paling enggak nomor 2 tertinggi ya, sudah menjadi semacam kewajiban Partai Demokrat saat ini sepertinya. Pertanyaannya, meskipun begitu masif dipromosikan, kok barang dagangnya belum juga laku-laku? Barang dagangannya belum ada yang melirik. Sempat laku sih sebenarnya, tapi yang membeli keluarganya sendiri saat AHY dengan pengalaman politiknya yang minim, tiba-tiba dinobatkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Ya, nampaknya Demokrat dan AHY semakin panas. Karena Capres Anies yang digadang-gadang sudah memberikan perhatian kepada AHY sebagai cawapresnya. Ternyata malah PDKT sama calon lain. Ya gimana? Bisa saja hitung-hitungan politik Anies kalau ditempeli AHY bukannya makin moncer, malah kebanyakan drama. Nah, tanggal 30 Oktober kemarin, Anies ketemu ke gedung DPP PKS dan bertemu Wakil Ketua Majelis Syuro PKS sekaligus mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan alias Aher. Ya, Aher jelas punya peluang menjadi pendamping Anies. Aher punya kelebihan. Berasal dari PKS yang dikenal punya simpatisan dengan tingkat loyalitas dan militansi yang cukup tinggi, menjadi kelebihan Aher yang utama. Suara PKS dipastikan tidak akan terbagi seperti partai politik lainnya. Kesolidannya tidak perlu diragukan. PKS tuh suara dan dukungan yang patut diperhitungkan oleh Anies. Selain itu PKS juga dikenal dari lama ya, punya kekuatan di media sosial yang cukup layak untuk diperhitungkan. Dan itu adalah kelebihan lain yang akan menjadi modal penting dalam kampanyenya nanti. Dari Aher secara personal ya, sebagai mantan gubernur Jawa Barat 2 periode, tentu juga sebuah keunggulan. Selama jadi gubernur dan sesudahnya, Aher relatif selamat lah dan bersih ya dari apapun. Berita negatif tentang dia selama menjadi pejabat tuh nggak terlalu kedengaran. Aher belum pernah diberitakan tersangkut kasus korupsi misalnya. Atau kalau toh tersangkut nggak terlalu nyebar. Atau kasus lainnya yang biasanya terungkap setelah tidak menjabat lagi. Seperti Anies dengan Formula E gitu loh. Aher ini nggak terlalu kelihatan. Pengalamannya di pemerintahan tidak perlu diragukan. Sementara Jawa Barat diketahui sebagai penyumbang calon pemilih terbesar. Tentu dipastikan bakal menjadi lumbung suara buat Aher. Nah, lihat konten saya ini, saya meyakini pendukung AHY bakal ngamuk. Lihat aja di komen di bawah ini ya. Belum lagi dengan bosnya Anies yang bukan rahasia umum lagi, yaitu Pak JK. JK ini meskipun dia bukan ketua umum partai, tapi pengaruhnya sangat kuat terhadap Anies. Sudah bisa dipastikan mantan Menteri Pendidikan itu lebih patuh sama JK daripada sama Paloh. Karena JK lah yang mempengaruhi Prabowo agar mau mengusung Anies sebagai calon gubernur pada 2017. Dan Prabowo nurut. Dan jauh sebelum itu hubungan JK dan Anies sudah berlangsung cukup lama.
Orang bilang Anies ini adalah anak ideologisnya JK. Keduanya sama-sama di HMI. Sampai-sampai Anies ini menyebut JK adalah orang tuanya. Nah, hubungannya adalah baru-baru ini JK bersuara soal kriteria cawapres Anies. Ia mengatakan sebaiknya Anies pilih cawapres bukan karena popularitas, bukan karena ngetopnya, dan elektabilitasnya. Di beberapa media, JK berstatement sebagai berikut. Wakil itu pertama dinilai bukan popularitasnya, tapi bagaimana dia pengalaman membantu presiden. Coba lihat semuanya. Itu kata JK, mantan Ketua Umum Partai Golkar, mencontohkan misalnya Pak Ma'ruf Amin atau Pak Budiono dulu. Keduanya tidak memiliki elektabilitas dan juga popularitas, tapi berhasil terpilih jadi wapres. Maksudnya gitu. Mungkin maksudnya Pak JK udahlah cari wapres jangan AHY lah. Mungkin gitu ya. Mungkin maksudnya, tapi halus. Hingga seperti tanpa bersalah, JK mengatakan popularitas bukan menjadi tolak ukur yang kerap dipakai, tapi yang paling penting adalah rekam jejak atau riwayat kerja. Dan lantas saja pernyataan tersebut bikin kader Partai Demokrat kelojotan. Ya, karena selama ini yang diagung-agungkan kader partai berlambang bintang Mercy itu adalah elektabilitas dan popularitasnya AHY. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa riwayat kerja AHY nggak ada sebenarnya. Atau bisa dibilang, ya nol prestasi selama memimpin Partai Demokrat. Tanpa tedeng, aling-aling, dan panik, anak buah AHY pun langsung mengumumkan deklarasi koalisi Anies dan AHY dan berkoar di beberapa media. Terkait tanggal deklarasi direncanakan akan digelar pada 10 November mendatang, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Hal tersebut merupakan usulan dari Partai Nasdem dan internal Partai Demokrat serta tim kecil akan mendiskusikan terlebih dahulu. Itu kata Herzaki Mahendra dengan keyakinan yang tinggi. Kemudian omongan JK tersebut juga dibantah lagi oleh anak buahnya AHY sendiri. Andi Arief misalnya, yang menjabat sebagai Kepala Bapilu Partai Demokrat, dengan cadas, dengan keras, mengatakan mustahil Anies akan memilih cawapres tanpa popularitas. Lantas kalau bukan AHY, siapa cawapres pilihan JK? Yang pasti hanya JK yang tahu. Kita kembali ke nasibnya AHY dan juga Demokrat. Daripada kader Partai Demokrat sibuk nggak jelas ngurusin ketua umumnya, ada baiknya belajar legowo untuk menerima kenyataan bahwa AHY memang belum layak jadi cawapres. Gimana kalau jadi Bupati Pacitan yang akan jauh lebih pas buat AHY? Saya Mas Jopre, salam bertak. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.